Baik, pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Bisa sekalian, hari ini Senin 22 Juni 2026. Kita ketahui bersama bahwasanya bulan Juni adalah bulan di mana anak-anak baik tingkat SLTP dan SLTA sudah mulai mendaftarkan dirinya masing-masing untuk melanjutkan pendidikan baik di tingkat SLP dan SLTA di jenjang yang lebih tinggi lagi. Bisa sekalian, namun sangat disayangkan dan disesalkan sistem penerimaan. Ada banyak masyarakat menduga ada apa ini. Maka pada pagi hari ini ada unjuk rasa, ada demo, yaitu yang menilai bahwa penerimaan sekolah ataupun PMB ini tidak transparan. Bisa sekalian, ikuti kami jalannya unjuk rasa tersebut bersama saya Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Selamat menyaksikan. Apa yang disampaikan karena pembentukan panitia kami anggap tidak transparan dan tidak adil dan tidak memihak kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini dirugikan baik dari sistem penerimaan murid baru yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di rumah Kabupaten Bupati Yokan Kupringul. Jadi hasil lanjutan ini terkait pembahasan SPMB, sistem penerimaan siswa baru, SPN 1 Yokan Kupringul, yang kami anggap tidak transparan. Nah di sini agak kurang personilnya, karena dia rame tadi. Kami nonton itu pun dari jauh. Jadi kami sampaikan ke Bupati, penerimaan siswa baru ini diatur melalui dua peraturan. Peraturan Permendikbud nomor 10 tahun 2025. Selanjutnya nomor 3 tahun 2025. Kami anggap panitia penerimaan siswa baru SNPN Negeri 1 ini tidak transparan, bahkan merugikan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Benar. Nah, jadi aksi ini juga akan kami lanjut lagi. Mungkin hari ini kami masukkan lagi ke Polres. Kami akan demo lagi. Kalau bisa Jumat demo. Terus pokoknya. Terus siapa yang nyerap? Nah, informasi dari kawan itu bakal demo dulu. Nah, jadi kita rame kalau ini dengan ketidakadilan dan ketidaktransparan. Seharusnya Bupati pecat kepala dinas ini. Pecat kepala dinas pendidikan. Kepala sekolah SMP 1 itu pecat. Jadi mereka tidak transparan melaksanakan penerimaan siswa baru atau SPMP, sistem penerimaan murid baru. Nah, kemungkinan ada kawan-kawan yang menyampaikan orasi, kita sampaikan ke Bupati. Bupati mau keluar atau tidak terserah. Yang jelas kami menyampaikan sesuai dengan prosedur dan aturan. Jadi kalau kawan-kawan ada yang ngomong, silakan ngomong. Karena itu informasi banyak titipan. Kalau SMP 1 berani buka data itu. Berapa jumlah siswa yang lulus? Berapa jumlah siswa yang tidak lulus? Maka dia akan tahu dari beberapa jalur itu. Jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur domisili. Nah makanya pihak dinas pendidikan, khususnya Bapak Bupati juga harus menekan dinas pendidikan untuk membongkar seluruh data-data siswa yang lulus dan tidak lulus. Jadi kita bisa melakukan secara terbuka kemungkinan PT Kabupaten Oku, menurut setengah bulan sebelum SPMB dibuka, banyak pengaduan-pengaduan ke SPC kami. Tapi sangat disayangkan, kami ini sebenarnya sayangnya dengan Bupati Oku ini. Benar tidak kawan-kawan? Tapi kami buat dengan bawahannya
kawan-kawanku yang tadi hak-hak anak-anak kita yang sekolah di SMP negeri Desengke kamu tendekan, benar tidak? Ini bukti nyata. Ini keponakan aku ini. Juara umum tidak termasuk di provinsi. Sertifikat 7, ambil jalur prestasi, tapi tidak diterima. Apakah ini akan terjadi sampai terus-menerus? Kira-kira kawan-kawan. Jadi kami minta dengan Bapak Bupati OU sekaligus Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Oku, kami sangat mengerti Pak Bupati, Pak SMP Negeri 1 Oku untuk mengevaluasi panitia penerimaan siswa baru dan operator sekolah yang diduga kuat tidak transparan dalam penerimaan siswa baru. Ini ketentuannya. Majukan ya. Kita majukan. Standar kompetensi kelulusan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar menengah dan pendidikan menengah. Ini ketentuan. Aturan ini yang dipakai. Jadi kelulusan itu apa standar? Anak orang enak, tidak lulus, pintar. Di sini tidak ada unsur politik. Di sini murni memperjuangkan. Kami tidak perlu minta penjelasan dari kepala dinas, minta penjelasan dari kepala sekolah, tidak perlu. Karena permasalahan ini jam 1 surat saya masukkan ke Polda Metro Jaya. Saya demo lagi di Kementerian Pendidikan dengan Ombudsman RI. Bikin laporannya. Kalau kami ini bawa ke sini demo baru datang, bodoh. Dilaporkan kembali. Nah, betul. Apa-apa. Lalu KIP. KIP ini prioritas. Ini prioritas. Ini adalah prioritas. Kalau kita, ini nilainya. Ini nilainya. Tidak lulus. Tidak lulus. Ampuh. Paling kecil 89. Ada keadilannya. Aturan mana yang dipakai itu? Begitu ini berdasarkan berdasarkan jalur hukum yang sebenarnya. Bertindak berdasarkan ketentuan hukum. Pembentukan panitia harus transparan. Siapa panitia? Apakah panitia ini melibatkan aksi terkait SPMB, SSBN 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu? Sekarang kita bercerita dulu dari awal. Cerita ini mendasarkan peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 2025 tentang penerimaan siswa baru. Nah, yang kedua ini peraturan Menteri Permendikbud nomor 10 tahun 2025 tentang sistem kompetensi kelulusan. Nah, kami di sini bukan membahas yang lulus ataupun yang tidak lulus. Kita berbicara dulu aturan di sini. Artinya dua yang mengatur. Permen nomor 3 tahun 2025. Kedua, Permen nomor 10 tahun 2025. Nah, sekarang standar kompetensi kelulusan itu diatur melalui ketentuan Permendikbud itu. Jadi kami minta aturan seperti apa yang dipakai oleh SMPN Negeri 1 Ogan Komering Ulu ini. Sudah jelas peraturan itu harus bersifat transparan. Kami minta tolong dibuka seluruh data-data yang lulus dan yang tidak lulus. Karena kami juga mempunyai data di sini. Data kami di sini ada data kami. Ini jalur prestasi masuk, jalur afirmasi masuk. Afirmasi itu kan jalur yang orang tidak mampu. Nah, sekarang kalau jalur prestasi nilainya besar ini.
Nah, di sini kita atur tadi kompetensinya itu seperti apa, aturannya seperti apa. Nah, yang nomor kedua ini kita bahas, apakah panitia yang dibentuk itu, panitia ini kan dibentuk menggunakan SK. Apakah SK Bupati, SK Kepala Dinas, ataupun SK Kepala Sekolah. Artinya, dengan pembentukan tim panitia yang dibentuk, mereka harus melibatkan independen sebagai pengawas. Bisa saja mereka, oh ini ikut tes, yang ini diluluskan. Asal mereka kadang tahu. Sementara yang di belakang berdasarkan data kami, ada yang tidak dilulus. Nah, di mana letak ketransparan? Artinya, aturan undang-undang menteri ini sudah dikangkangi oleh panitia dan kepala sekolah SMPN Negeri 1. Dan perkara ini juga tidak tertutup di sini. Karena siang ini saya masukkan surat ke Polda Metro Jaya. Karena saya akan demo di Kementerian Pendidikan dan melaporkan kepala dinas ke Ombudsman RI dengan kepala sekolah ke Ombudsman. Kami akan melaporkan. Kemungkinan kalau ada jadwal minggu ini saya masih demo. Tapi kalau belum ada jadwal, kemungkinan minggu depan demo di Jakarta. Karena kami minta pihak Ombudsman RI ini untuk mengevaluasi. Mengevaluasi itu dalam artian kami minta batalkan, kami minta buka. Berapa jumlah siswa-siswa yang lulus? Nah inilah, saya katakan. Ini jalur afirmasi masuk. Jalur prestasi pun masuk. Sudah jelas ini. Kalau bapak-bapak mau lihat, boleh. Nah sekarang standar kompetensi yang diatur melalui Permendikbud nomor 10 tahun 2025 seperti apa? Kedua, peraturan Menteri Permendikbud itu nomor 3 tahun 2025. Bukan asal galak meluluskan. Ini menyangkut pendidikan yang diatur melalui Undang-Undang 1945 pasal 31. Di sini kita bertindak ini sebagai mengatur undang-undang. Polisi bertindak undang-undang. Tentara bertindak undang-undang. Jadi pun kita masyarakat pun berhak menyampaikan sesuai dengan prosedur ketentuan undang-undang. Kami bukan tidak perlu kami penjelasan. Penjelasan SMK 1 sudah tahu kami sudah mengikuti secara prosedur kamu. Kata kencang lah tadi. Kencangnya. Ada tu baca. Sebelum aksi ini dimulai, kita ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolres Sugeng Komering Ulu beserta jajaran. Yang kami hormati di sini Bapak Luruskan. Ah. Ya, maaf. Nah, jadi rapi dia dah. Anda pun kita dulu macam menunggu. Kon beda. Satu. Tes.